Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna Allahu wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ananda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, bersyukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang hanya dengan nikmat Allah tersebutlah kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Ya, termasuk ya salah satu nikmat pagi hari ini adalah antum diberi kesempatan untuk dapat menuntut ilmu. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang tetap istiqamah di jalan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya. Baik, ananda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kita lanjutkan ya kegiatan pagi kita yang hari ini kita masih membahas perkara akidah. Silakan keluarkan bukunya. Silakan keluarkan bukunya. Ya, bukunya yang hijau, yang besar. Kalau yang belum punya, tanyakan di kantor. Ya, biasakan kalau belajar dengan kitab. Ya, dengan kitab. Kalau kalau mau ditulis di sampingnya juga nggak masalah. Ya, biasa kalau kita belajar itu jangan sampai bukunya bersih. Ya, apa yang bisa ditulis dari manfaat-manfaat yang bisa kita ambil, silakan ditulis. Nah, ya kemarin sampai pertanyaan yang ketiga. Ya, apakah kita menyembah Allah Azza wa Jalla dengan khauf ya dan tama'? Khauf ini takut ya, dan tama' berharap. Nah, pengharapan. Jawabannya di sini adalah iya. Ya, kita menyembah Allah Azza wa Jalla dengan penuh rasa takut ya, dengan penuh rasa khauf dan tama', pengharapan. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala ya di dalam sebuah firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wad'uuhu khaufan wa tama'an. Dan berdoa ya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak diterima. Jadi kalau kita beribadah itu memang harus ada rasa takut di dalam diri kita, takut ibadah kita tidak diterima, takut syaratnya ada yang kurang, gitu kan? Misalnya antum sedang salat gitu, takut, kita khawatir ibadah kita yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah harus memiliki rasa tama'. Tama' itu di situ berharap ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kita harus memiliki rasa takut terhadap azab-azab Allah, takut terhadap siksa-siksa Allah, takut nerakanya, ya, takut dengan azab kuburnya, gitu kan? Kenapa? Kalau seseorang yang tidak pernah memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa harap dengan Allah, maka dia tergolong orang yang sombong. Ya, kita berharap kelak ya ketika kita meninggal dunia berjumpa dengan Allah dengan rahmatnya. Kita berharap mendapatkan surganya, seperti itu. Jadi kita beribadah kepada Allah harus memiliki dua rasa ini, rasa takut dan rasa berharap, gitu ya. Berdoa juga seperti itu, harus memiliki dua rasa ini, rasa takut dan rasa berharap, ya. Dan sebelumnya di pelajaran hadis juga ada, ya, kalau kita beribadah kepada Allah harus memiliki dua syarat. Syaratnya yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini? Baik ya, itu yang terakhir ya, penjelasan yang nomor 3. Kita masuk yang nomor 4-nya. Apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam ibadah? Insyaallah sekali ya, buku ini sangat ringkas tapi isinya itu luar biasa Ustaz bilang. Dan Ustaz belum dapat buku yang seperti ini. Ya, baru kali ini gitu. Biasa kan panjang kata-katanya gitu kan. Kalau ini ringkas dia, tapi sudah luar biasa isinya. Ya, apa yang dimaksud dengan ihsan di dalam ibadah? Nanti kalau antum sudah setoran hadis Arba'in Nawawi, ada ini
Hadisnya antum silakan hafal nanti dan distorkan biasanya. Ihsan di sini adalah merasa selalu diawasi ya oleh Allah Azza wa Jalla saja yang selalu melihat kita. Nah, sebagaimana firman-Nya ya di surah An-Nisa yang pertama, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Nah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, al-ihsan an ta'budallaha ya ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu tarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tuh, lihat. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Dan bila engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat engkau. Ini luar biasa kalimatnya. Ya, hadis ini luar biasa. Kenapa? Kita itu beribadah ya seakan-akan kita melihat Allah, tapi jangan antum bayang-bayangkan ya. Kita nggak boleh membayangkan bagaimananya Allah, seperti apa, nggak boleh. Tapi kita harus meyakini ya kalau Allah itu pasti melihat kita, pasti. Ya, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, ya dalam bagaimanapun kita, Allah selalu melihat kita. Ya. Nah, ini apa namanya? Terkadang ya diri manusia itu selalu, bukan terkadang, memang selalu seperti itu, selalu mengajak diri kita ini kepada keburukan-keburukan. Ini memang sifat manusia. Ya, manusia itu selalu berbuat dosa. Manusia itu sering melakukan kesalahan-kesalahan, gitu kan? Ya, jadi terkadang kalau antum ingin melakukan suatu kesalahan, contoh misalnya, kalau kita masuk ke dalam kelas, tiba-tiba ya di atas meja itu ada uang mungkin 2.000 lah misalnya. Ya, ada rasa hati ingin ngambil, tapi di dalam hati kecil kalian itu pasti ada yang selalu mengingatkan. Ada nggak sih kalau yang ingin apa namanya terlintas akan melakukan suatu keburukan, ada di dalam hati kecil ya, itu seperti mengingatkan, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ada nggak merasa seperti itu? Ustaz sering merasakan seperti itu? Apakah antum juga sama? Hah? Bahkan bukan cuma itu. Misal ada suatu kota infak yang sedang kita lewatin dan tampak jelas di pandangan kita, itu kadang hati kecil kita, ada nggak sih duit yang ada di kantong gitu. Ada seperti yang mengetuk, ya mengajak kebaikan, dan apabila ada suatu keburukan yang tidak dilakukan, kemudian hati kecil itu akan mengatakan, jangan dilakukan, ini dosa, takut kepada Allah, Allah melihatmu. Ya, seperti itu ya. Jadi seorang syekh mengatakan, aku heran terhadap orang yang suka melakukan maksiat, sementara dia tahu kalau Allah itu Maha Pengampun. Dia tahu Allah ini Maha Pengampun, tapi kenapa dia selalu melakukan kemaksiatan? Ya. Oh, Masya Allah. Ini siapa? Hafiz, Tahir Hafiz. Hafiz. Masya Allah. Antum ngerti Ustaz kemarin kan? Hah? Iya kan? Masya Allah. Baik ya. Jadi ihsan itu ya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah yang engkau melihatnya, dan bila engkau tidak melihatnya, maka sungguhnya Dia melihat engkau. Baik, ada pertanyaan. Bisa enggak manusia melihat Allah? Bisa enggak manusia melihat Allah? Bisa. Tapi ada masanya. Kapan? Ketika seseorang itu masuk ke dalam surga. Nah, kalau tidak, iya maksudnya ya tetap antum maksudnya. Jadi sana jadi mayat gitu. Anda akan dihidupkan lagi di sana ya tetap ya. Kita itu bisa melihat Allah ketika kita masuk ke dalam surga. Itu beda tempatnya saja. Antum misalnya jadi jin. Enggak ya, tetap antum. Ya, jadi ingat ya. Seseorang itu bisa melihat Allah ketika dia masuk ke dalam surga. Jadi kalau pengen melihat Allah, maka lakukan amalan-amalan penduduk surga, gitu. Ya. Kalau kita pengen dicintai sama Allah, jangan cuma lakukan yang wajibnya saja. Lakukan yang sunnahnya juga, ya. Tidaklah aku mencintai seorang hamba kecuali dia melakukan selain yang wajibnya, dia melakukan amal-amal sunnahnya. Itu akan mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kalau seseorang sudah dicintai sama Allah, maka penduduk langit dan penduduk bumi itu semua akan mencintainya. Ini luar biasa. Ya, Allah akan sampaikan pada malaikat Jibril, ya Jibril, sungguh aku mencintainya, maka cintai ini dia.
ya. Kemudian Jibril menyampaikan kepada seluruh penduduk langit, ya, wahai seluruh penduduk langit, ya, para malaikat, sungguhnya Allah dan aku mencintai si fulan, maka cintai ini dia. Maka semua penduduk langit pun mencintainya. Kemudian rasa cinta itu ditanamkan ke seluruh hati manusia yang ada di muka bumi. Ya. Maka terkadang kita nggak kenal sama seseorang, tapi kita suka sama dia. Bisa jadi karena dia dicintai sama Allah. Gitu. Ya, banyak seperti itu ya. Ini luar biasa. Baik. Ya, yang kelima. Ya. Pertanyaan yang kelima. Kenapa Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul? Di sini dikatakan supaya mengajak umat untuk beribadah kepada Allah, ya, dan tidak menjadikan sekutu baginya. Ya, sebagaimana firman-Nya, ya, di surah An-Nahl ayat 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhi tauhid itu. Ya. Baik ya. Nah, jadi para nabi, para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyeru manusia, untuk mengajak mereka, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada sembahan selainnya, dan itu larangan-larangannya. Ya, apabila kalian menyembah Allah, kalian akan mendapatkan ini dan ini. Dan apabila kalian menyembah selainnya, maka kalian pun akan mendapatkan ini dan ini. Pasti seperti itu. Ya, diseru, ya, diajak para umat itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keutamaan-keutamaannya. Dan apabila mereka meninggalkannya, maka mereka pun akan diancam dengan azab-azabnya. Ya, jadi kalau para rasul itu diutus untuk umat manusia supaya mereka tahu terhadap Rabb-nya, ya, tahu kepada untuk siapa dia beribadah, ya. Dan perlu kita ketahui bahwa tidaklah Allah itu mengampuni semua dosa kecuali satu dosa, yaitu kesyirikan. Nah, semua dosa, ya. Orang yang misalnya dia, ya, berjudikah, mencurikah, menipu, ya, berzina misalnya, ya, Allah akan ampuni dia selagi dia bertaubat. Selagi dia bertobat kepada Allah sebelum akhir hayatnya, gitu kan. Bahkan kalau dia pun belum sempat dia bertobat, ya, sebagian mengatakan dengan rahmat Allah bisa jadi ampuni dia. Bisa jadi Allah ampuni dia kecuali dosa syirik. Namun dosa syirik pun kalau dia sempat bertobat sebelum dia meninggal dunia, maka Allah akan ampuni. Ya. Berapa jumlah pintu surga? Hah? Berapa? Gak dengar Ustaz, berapa? 8. Benar apa salah? Benar. Pintu neraka 7. Ini menunjukkan rahmat Allah itu lebih luas. Ya, ampunan Allah itu lebih luas dibanding dengan azabnya, ya. Dan Allah itu sebenarnya sangat pencemburu, ya. Kalau kita sangat pencemburu, Allah lebih pencemburu lagi. Artinya apa? Allah itu nggak pengen kita itu bermaksiat, ya. Karena pada dasarnya seseorang yang berbuat dosa, dia telah melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Kenapa? Dia akan menghancurkan dirinya sendiri, gitu kan? Ya ikhwah, berapa banyak saudara-saudara kita dan sampai sekarang kita harus bersyukur. Mungkin ada kalian dengar kawan-kawan sosial kalian itu sudah Allah panggil duluan. Sementara dia belum mungkin dia belum melaksanakan Islam itu dengan baik, gitu. Dan Ustadz, ya dulu kawan Ustadz waktu SMA itu ketika dekat ujian nasional, beliau qadarullah Allah panggil dia, ya, kecelakaan, kemudian dia meninggal dunia, ya. Sampai sekarang Ustaz masih bersyukur. Kenapa? Karena Allah masih beri kesempatan untuk melakukan amal-amal ibadah sampai mengenal sunnah. Ini luar biasa sekali. Antum bisa tahu lah, ya. Dan kalian bersyukur di sini dikenalkan sekolah Islam yang mengajarkan banyak kebaikan-kebaikan. Di luar sana, alhamdulillah, ya, kami dulu, ya, sekolah itu laki-laki dan perempuan itu bercampur. Ya, sholatnya nggak diperhatikan, ya. Ustaz dulu pakaiannya juga ketat, ya. Ustaz dulu sempat sekolahnya itu di Taruna. Jadi kalau kalian lihat pakaian anak Taruna itu luar biasa, ketat, ya. Ustaz dulu di Taruna, bener. Dan ini hidayah dari Allah sehingga bisa sampai sekarang, ya. Jadi ini Ustaz himbau, ya, sekalian, ya,
yang pakaiannya ketat itu diganti. Kalau bisa datang ke sekolah, kalau ada pakaian yang apa namanya, kalau udah beli celana sekolah, pakai celana sekolah, bajunya bebas, tidak apa-apa. Yang penting longgar, ya. Bukan ini ya, bukan yang pakai jeans saja ya. Mohon maaf ya, yang ada pakai jeans ya. Kita bukan dilarang pakai jeans ya. Bukan dilarang pakai jeans, tapi dilarang pakai yang ketat. Bisa dipahami? Nanti nggak? Oh, kan bukan sini. Ya, kita bukan dilarang pakai jeans, tapi dilarang pakai yang ketat. Jangan sampai salah kaprah, nanti diluari, nggak boleh pakai celana jeans. Kenapa? Jeansnya pakai celana apa? Enggak ya. Tapi kita dilarang pakai yang ketat. Terserah pakai pakaian yang mana. Kecuali kalau kalian pakai pakaian wanita ya nggak boleh lah. Ya haram hukumnya ya. Perempuan menyerupai wanita itu haram. Dan wanita menyerupai laki-laki juga haram. Ini nggak boleh. Tape ya. Saya rasa ya. Inilah hadis yang terakhir kita sempurnakan ya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para nabi itu adalah bersaudara dan agama mereka itu adalah satu, ya, yaitu setiap rasul menyuruh pada tauhid. Ya, jadi semua nabi, ya, nabi ini banyak ya. Tapi kalau nabi dan rasul itu yang kita ketahui ada 25. Kalau nabi itu banyak, ada ribuan. Ya, saya ingat sekitar ada 24.000. Ya, nanti kalau apa bisa kalian cari lagi. Ya, jadi nabi itu banyak, sementara nabi dan rasul yang kita ketahui ada 25, dan mereka menyeru pada yang satu untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Jadi nggak ada nabi itu yang agamanya berbeda-beda, nggak ada. Baik ya, saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.